Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Deden Ramdhani MPD salaku kepala sekolah di Satuan Pendidikan SMA Pesantren Unggul Al-Bayan anu aya di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kulanguan video ieu simkuring ngaraoskeun bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri reueus manah ku ayana program di Bapak Gubernur nyaeta program 5 elemen Pancawaluya. Cager, bager, bener, pinter, tur singet. Sinareng ngalangkungan salapan langkah pembangunan pendidikan di Jawa Barat. Insya Allah simkuring sapara kanca di SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Cibadak ngaraos sadaya kegiatan, sadaya keseharian program anu aya di sekolah parantos sesuai sinareng program Pancawaluya, sinareng program salapan langkah pembangunan pendidikan anu aya di Provinsi Jawa Barat. Sakitu paketan anu tiasa hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bayan sebagai sekolah berasrama di mana semua siswa tinggal di sekolah dan di asrama hampir 24 jam. Semua kegiatan anak-anak diarahkan senantiasa untuk relevan dengan kegiatan Pancawaluya dan 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat. Diawali dengan kegiatan bangun tidur jam 4 subuh sampai dengan kembali mereka tidur jam 10 malam. Seluruh kegiatan anak-anak diarahkan senantiasa untuk memiliki integritas, memiliki kebiasaan positif, dan tentu saja akan menopang, menunjang pembangunan Jawa Barat ke depannya. 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat yang kami realisasikan di SMA Al-Bayan. Yang pertama, kebersihan lingkungan. Anak-anak kami arahkan untuk memiliki kebiasaan hidup bersih, hidup sehat, dan memiliki kesadaran kalau mereka harus memiliki kehidupan yang sehat dan bersih. Hidup bersih di asrama, di tempat tinggal mereka, hidup bersih di kelas dengan mengadakan piket setiap hari, jadwal piket setiap hari. Kemudian kami juga mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Kemudian kami juga mengadakan lomba keindahan mading yang dibuat oleh anak-anak di setiap kelasnya. Kemudian ada program Ahad Bersih, di mana anak-anak bekerja bakti setiap minggu untuk membersihkan lingkungan asrama, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan warga di sekitar sekolah. Mereka dikerahkan sampai jam 9 pagi untuk bebersih di semua lingkungan tersebut. Langkah yang kedua yaitu peningkatan mutu dan kompetensi guru. Kami sangat mendukung semua kegiatan positif yang dilaksanakan oleh guru, baik itu berupa pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang lain yang mendukung kompetensi mereka sebagai seorang pengajar. SMA Al-Bayan juga berusaha untuk mensejahterakan semua tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya. Kami menyiapkan rumah dinas untuk guru juga untuk karyawan. Kami menyediakan kafling perumahan untuk guru dan juga karyawan agar mereka senantiasa fokus untuk bisa mengabdi maksimal di Al-Bayan. Selain itu juga kegiatan supervisi pendidikan di dalam kelas, dalam pembelajaran di kelas senantiasa kami lakukan. Bekerja sama dengan tim TPMPS, kepala sekolah menjadwalkan setiap semester guru disupervisi di kelasnya, diperbaiki, diberikan evaluasi bagaimana mereka mengajar di dalam kelas. Kami mengadakan kegiatan mentoring, yaitu kegiatan mengobrol santai dengan semua siswa. Biasanya dibuat
per grup satu kelas itu ada 2 grup mentor di situ. Dan di situ siswa boleh memberikan evaluasi kepada guru melalui mentornya masing-masing. Itu kami lakukan agar kualitas kami, mutu kami dalam mengajar senantiasa lebih baik. Kegiatan yang ketiga adalah pendidikan ekologi. Bagaimana kami menyiapkan tempat belajar yang nyaman untuk para siswa. Tempat olahraga yang lengkap, dimulai dari kolam renang, mini soccer, bola voli, bola basket, badminton, tenis meja, semua yang diperlukan untuk kegiatan olahraga kami upayakan untuk memfasilitasi. Selain itu juga anak-anak kami ajak untuk lebih cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap alam. Kami buatkan sebuah rumah kaca agar mereka bisa belajar untuk bertani organik. Kami ajak mereka untuk mengunjungi alam sekitar, gunung, bukit, bahkan berkemah agar mereka senantiasa lebih nyaman ketika berada di alam. Kami juga mengadakan lomba kebersihan lingkungan kelas. Kami sediakan, kami ajarkan mereka agar senantiasa bisa memilah sampah. Kemudian juga kami meningkatkan sarana dan prasarana selain lapangan olahraga, juga tempat ibadah, ruang komputer, perpustakaan, dan tentu saja adalah toilet yang kami upayakan senantiasa wangi di setiap angkatan kelasnya. Kegiatan yang keempat adalah kreativitas dan inovasi peserta didik. Selama berada di Al-Bayan, bisa mengikuti perlombaan, bisa menciptakan karya, dan karya itu diikutsertakan dalam sebuah ajang, dalam sebuah perlombaan. Anak-anak kami jadwalkan, kami arahkan untuk mengikuti Olimpiade. Dan alhamdulillah prestasi kami untuk tahun ini bisa mendapatkan medali perak dan medali perunggu. Kemudian juga kami arahkan mereka untuk bisa peka dengan lingkungannya, melihat lingkungan sekitar dan melihat permasalahan di lingkungan sekitar, serta belajar untuk bagaimana mengatasinya. Yang keenam adalah optimalisasi penggunaan kendaraan. Semua kegiatan murid kami di sekolah selama 24 jam itu dilaksanakan dengan berjalan kaki. Lingkungan SMA Al-Bayan yang berbukit, yang penuh tanjakan dan turunan, itu senantiasa dilewati oleh anak-anak Al-Bayan dengan berjalan kaki. Kegiatan ke sekolah berjalan kaki, kegiatan ke masjid berjalan kaki, semua dilakukan oleh anak Al-Bayan dengan berjalan kaki, sehingga mereka bisa lebih sehat. Yang ketujuh, pengembangan ekstrakurikuler. Ada 61 ekskul yang berada di SMA Al-Bayan. 4 siswa yang memiliki bakat, minat yang sama, maka bisa dijadikan ekskul. Kami berupaya agar setiap anak memiliki perkembangan minat dan bakat yang memadai. Salah satunya adalah dengan penyediaan ekskul yang beragam, mulai dari ekskul olahraga, ekskul pendidikan, ekskul kesenian, ekskul keagamaan, ekskul sains, ekskul bidang studi kami adakan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedelapan,
perilaku peserta didik di luar sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, SMA Al Bayan adalah sekolah berasrama. Setelah mereka beres dengan kegiatan sekolah, selanjutnya kegiatan mereka adalah di asrama. Sore itu mereka mengisi dengan kegiatan olahraga, ada juga yang ekstrakurikuler, ada juga yang belajar tambahan, ada juga yang harus remedial, mengulang kembali pelajaran, atau ada juga yang santai di ruang musik, di ruang komputer, ataupun di perpustakaan. Semua kami sediakan fasilitasnya agar mereka senantiasa memiliki aktivitas positif dan bisa memaksimalkan waktu senggangnya. Dan yang kesembilan adalah peningkatan pendidikan keagamaan. Ini adalah salah satu program utama dari SMA Al Bayan, di mana pusat kegiatan keagamaan SMA Al Bayan ada di masjid. Kami berupaya mengarahkan anak-anak memiliki kesadaran dalam beribadah, sholat 5 waktu, zikir, bakti sosial, dan lain-lain. Dimulai dari mereka menghafal Al-Quran setelah sholat maghrib sampai dengan isya, kemudian sholat lail, kemudian setiap selesai sholat mereka harus zikir dan doa dulu. Ada waktu tenang, ada waktu senyap yang mereka belajar untuk mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini kembali lagi kepada Sang Pencipta, kembali lagi kepada yang memiliki aturan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, apapun yang anak-anak inginkan, kami arahkan mereka untuk mengkomunikasikan kepada Allah di waktu setelah sholat. Dan yang utama adalah kami senantiasa berusaha menjaga akhlak anak-anak agar mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh. Demikian kegiatan-kegiatan dari SMA Al Bayan yang insya Allah akan relevan dengan kegiatan Pancawaluya dan 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat. Kami sangat mendukung program dari Pak Gubernur Kang Dedi, ya, dan ini sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas kami di sekolah dari pertama kali sekolah kami berdiri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.